Halo semuanya, jumpa kembali di channel Alman Teknologi. Kali ini kita akan coba belajar ya, gimana cara .NET Core kita ini bisa kita jalankan dengan Docker. Oke, sebelumnya kita sudah coba membuat ya sebuah project bernama tutorial web .NET Core Linux ya. Mungkin nanti bisa dicek di Git saya ya, Git Rifandi Almanda. Oke, dari Git yang sudah di clone mungkin ya teman-teman, ini kita bisa menambahkan kurang lebih tampilan strukturnya seperti ini. Jadi di folder kita itu yang sekarang kan ada .sln itu solution, di dalamnya lagi itu ada .csprocs ya. Ini saya perbesar. Jadi di dalam csprocs ini, nah ini yang akan kita tambahkan docker file dan docker ignore. Kegunaannya untuk apa? Jadi docker file ini digunakan untuk menghubungkan atau mengcompile ya, aplikasi kita yang akan di running di Linux. Docker ignore ini adalah mengecualikan data-data yang kayak contoh .obj, .lib itu biar nggak ke push di dalam repository kalian. Oke, kita langsung masuk ke projectnya. Oke, kita di sini bisa klik kanan ya, klik kanan lalu kita open file. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini teman-teman. Saya tarik dulu di sini seperti ini ya. Oke, ini dia akan tampil seperti ini. Jadi tugas kita adalah menambahkan tadi seperti tampilan ini ya, kita nambahinnya di dalam .csprocs. Kalau di sini .sln kita masuk di dalamnya. Nah, ini kita klik kanan, kita new, kita tambahkan di sini ini kita ganti aja tekstinnya jadi docker file. Oke, di sini kita ganti nama ya, docker d-nya besar, docker file. Oke. Kita okein. Nah, ini akan jadi seperti ini. Lalu kita tambahin juga docker ignore ya, sama cara nambahinnya, kita hapus namanya. Oke, kita hapus. Docker ignore ini dia ada dotnya depan, docker ignore di sini ya. Kita okein aja. Oke, nah tampil seperti ini. Oke, setelah dibuat project kita ini kita tutup lagi, lalu kita buka lagi teman-teman. Oke, Visual Studio 2022 kita refresh. Nah, ini dia akan keluar ya tampilannya. Nah, kita akan menambahkan docker filenya seperti ini. Jadi di docker file kita klik ya, kita klik di sini, dia akan kita isi ya dengan sini ada stage. Oke, stage 1 ini adalah build application. Build application. Oke. Ini kita tambahkan perintah dengan nama from mcr.microsoft lalu .com ya, .net. Nah, ini kita gunakan .net mana itu kita tambahkan ya teman-teman. Jadi saya di sini menggunakan SDK 8 ya, .0 itu kita tambahin aja. Lalu sbuild. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita akan memberitahu bahwa dia akan ada di direktori src di dalam Linuxnya. Jadi nanti mungkin bisa belajar di tutorial mengenai Docker ya. Nanti saya akan membuat ya bagaimana kita bisa implementasi Docker di project-project kita. Oke. Lalu ini kita tambahkan csprocs-nya dengan cara copy bintang .csprocs ya, titik. Ini kita run .net restore. Oke, restore. Lalu ini ada perintah copy ya, copy all, semua
code-nya dengan cara copy spasi titik lalu run .NET publish -c release -o /app/publish. Oke. Lalu stage 2 ini kita akan membuat sebuah bagaimana cara runningnya application. Oke, dengan cara kita tambahkan sama, kita copy aja ya from Microsoft yang tadi di atas, kita copy. Oke, kita taruh sini, ini kita bikin rata, lalu copy from sama dengan build /app/publish. Oke. Lalu di sini expose 80, ini portnya ya, yang defaultnya expose 80. Oke. Lalu terakhir kita masukin entry point-nya. Jadi kalau kita running .NET, kita harus memapping ya, ini akan jalan di library mana gitu. Itu namanya entry point. Di sini kita tambahin .NET, ini nama function untuk runningnya, lalu koma kita tambahin di sini nama DLL yang ada di project ini. Kebetulan nama projectnya tutorial webnet core linux .dll. Oke, ini udah semua. Sekarang kita coba compile ya. Oke, ini saya tambahkan beberapa komen ya, biar teman-teman bisa tahu ini untuk apa ya. Saya hapus dulu. Oke, kita rapiin. Ya, kurang lebih seperti ini. Entry point-nya belum ya. Entry point-nya kita tambahkan sekarang. Oke, kita simpan. Sudah selesai, kita buat docker ignore-nya. Docker ignore-nya nggak keluar ya di sini ya, tapi kita bisa langsung nambahinnya di sini. Docker ignore ya. Ini isinya adalah project-project yang nggak akan kita bawa nanti. Oke, kita coba. Saya klik kanan dengan notepad aja. Klik edit with notepad ya. Ini kita tambahin .bin biasanya ya. Ini isinya kayak gini. Sama seperti git ignore ya, kita bisa nambahin bin obj .vs code. Nah, ini nggak perlu ya. Lalu .ida slash lalu bintang .user bintang .sudo. Nah, ini kita simpan. Kalau misalnya ada beberapa yang menurut kalian nggak perlu masuk jadi compiler di Docker, tambahkan aja di sini ya. Kita tutup. Oke, ini udah. Sekarang kita masuk di kopikan ya. Setelah ini step 3, kopikan seluruh project kalian ke WSL kalian. Oke, dengan cara kalau kalian bingung, lihat tutorial saya sebelumnya ya. Bagaimana cara akses Linux WSL. Oke, kita buka. Copy, kita buka aja nih WSL Ubuntu. Yuk, kita tunggu. Kita di sini loginnya sebagai sudoers. Oke, habis itu kita akan buat folder di sini. Nah, untuk bagaimana cara membuat folder, mungkin kalian bisa cek video saya sebelumnya. Oke, kita masuk sebagai sudoers. Lalu kita di sini ya, di home ya. Kita di sini mkdir
namanya misalnya web apps misalnya. Oke, kita ls, ini akan keluar web apps, tetapi dia belum ada permission. Sekarang kita tambahkan chmod web apps, chmod plus x. Oke, kita ls. Nah ini udah ada ya. Oke, sekarang kita masuk ke web apps. Sekarang kita masuk ke web apps-nya. Oke. Project sebelumnya yang sudah kita clean lalu kita rebuild ya. Kita rebuild. Nah, ini kalian copy semuanya di dalam WSL kalian. Kita klik kanan. Ini kita tunggu dulu ya sampai dia selesai. Oke, kita lihat sudah selesai ya, sukses. Oke, kita masuk ke open file in Explorer. Lalu kita copy seluruhnya nih teman-teman ya. Copy dari sini ya. Copy ke WSL Linux Home, halaman teknologi, web apps. Ini kita paste. Kita tunggu ya. Oke, permissionnya belum ada ya, kita coba dulu. Coba kita chmod min r 777 ya, min r 777 lalu web apps. Nah ini udah warna hijau. Jadi kalau kita sudah berhasil membuat dia bisa rewrite ya, read and write. Nah sekarang kita tinggal copy aja teman-teman di web apps, klik kanan, paste. Ya kita tunggu di sini sambil kita lihat ya prosesnya sudah sejauh mana. Kita tunggu di sini. Oke, dikit lagi selesai. Oke, udah masuk teman-teman ya. Oh, ini ada error. Oke, karena sedang dibuka ya proyeknya ya. Kita tutup dulu ya. Kita tutup, kita try again di sini. Oke. Berarti di WSL kita kalau kita masuk ke web apps, ini akan ada folder-folder kita yang tadi ya. Di sini ada tutorial Netcore Linux ya, kita masuk. Nah, di sini ada Docker file, lalu ada Docker JSprout ya, app setting dan lain-lain. Oke. Setelah itu kita coba running dengan menggunakan command yang namanya docker build. Ya, docker build. Kita balik ke depan ya. Oke, docker build minte tutorial webnet core Linux latest. Ini latest adalah nanti kalian mau menamakan dari branch mana ya, nama buildnya itu latest, dev atau staging. Ini dari kalian sendiri. Nah ini kita tunggu. Oke, sambil nunggu ya, kita lihat dia udah berhasil belum. Nah ini error nih. Kenapa? Karena kita posisinya nggak di dalam docker file tadi. Coba kita masuk di dalam ya, cd tutorial. Nih sini ya. Oke. Nah ini karena docker filenya nih. Ini coba kita running dengan menggunakan ini. Oke. Docker ini ada error karena docker build harus menggunakan beberapa require argumen ya. Docker build minte, kita ada yang kurang ya. Minte tutorial latest. Ini untuk build image.
Coba ya kita. Oke. Di sini kenapa ada yang kurang? Karena titiknya belum ada titik. Jadi mungkin kalian yang belajar Docker harus perhatiin ya. Di sini ada tanda titik. Nah ini setelah ditambahin, ini akan memproses nih, membuat sebuah image yang nanti akan bisa di pull. Jadi ada Docker pull. Jadi kalau kalian belajar Git, kita mengenal yang namanya Git. Git pull, lalu Git push, ya, oke, check out. Nah Docker pun kurang lebih sama. Kita ada mengenal yang namanya Docker push, Docker pull. Nah, nanti ada juga seperti itu. Nah ini lagi diproses teman-teman. Jadi kita lagi coba membuat image, yes. Kalau misalnya di WSL kalian itu belum ada WSL-nya atau belum ada Dockernya, itu kalian bisa menjalankan dengan komen snap install Docker. Nanti saya akan membuat tutorialnya di video YouTube ini ya. Jadi step by stepnya yang harus kalian lakukan apa. Untuk projectnya kalian bisa download di GitHub saya, oke. Nanti linknya saya kirim di bawah ini ya, sambil menunggu sampai prosesnya selesai. Kalau dia udah berhasil ya, jadi .NET ini ada model yang kayak gini teman-teman. Jadi kalau ini udah selesai ya, jadi ada beberapa yang membuat sebuah satu VM atau repository itu untuk mengcompile menjadikan .NET ini sebuah image ya. Contoh apa? Contoh kayak pod ya, Podman, lalu ada Docker. Nah, ada Docker Hub. Nah, Docker Hub itu gunanya adalah untuk kalian nih para developer atau DevOps bisa mengambil image yang sudah disediakan di sana. Makanya Docker Hub di situ. Jadi sebenarnya konsep yang saya bikin ini, saya membuat sebuah Docker registry. Nanti registrinya itu bisa kita push ke dalam sebuah Docker repository ya, seperti Docker Hub, lalu lalu Pod Hub ya di situ ya. Nanti dari yang sudah di-push tadi itu bisa ditarik ya dengan menggunakan Docker pull atau Podman pull ya, sebagai seperti itulah contohnya gitu ya. Oke. Sudah dari tahap seperti ini, kalian sudah berhasil membuat yang namanya Docker image. Oke. Nah, ini adalah image yang sudah kalian buat. Kalian bisa melihat dengan menggunakan Docker spasi image. Ini ya teman-teman ya. Jadi ini latest tag tadi yang kalian gunakan. Image-nya about a minute ago ya. Gue di sini baru semenit yang lalu dibuatnya. Ini size-nya 226 mega. Gitu teman-teman ya. Oke. Mungkin itu cara membuat sebuah Docker registry yang menjadi image. Nah, nanti kita akan melihat atau mengambil hasil dari yang sudah dibuat. Itu kita jalanin di dalam WSL ini. Oke. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari. Kita lanjut tutorial berikutnya. Terima kasih, salam Alman Teknologi.